Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis tahapan serangan keamanan jaringan. Nah, baik, apa sih yang dimaksud tentang jenis tahapan serangan keamanan jaringan? Serangan keamanan jaringan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses, merusak, atau merubah sistem jaringan komputer. Ada berbagai jenis serangan keamanan jaringan yang dapat terjadi. Yang pertama ada virus malware. Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan gangguan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer, membocorkan informasi pribadi, dan banyak lagi. Baik, yang kedua ada DDoS, Distributed Denial of Service. Nah, DDoS adalah jenis serangan dunia maya yang dapat menyebabkan jaringan atau situs web tidak dapat diakses oleh lalu lintas yang sah. Serangan-serangan ini lebih sulit dilacak dan pelakunya sulit diidentifikasi. Serangan di DDoS semakin umumnya terjadi terutama bagi orang-orang yang memiliki situs web tersendiri. Nah, yang ketiga ada phishing. Phishing adalah jenis serangan cyber yang melibatkan penipuan individu agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Serangan phishing dapat dilakukan melalui email, pesan teks, atau pesan suara, dan seringkali menyamar sebagai orang atau organisasi terkemuka dengan tujuan mencuri kredensial atau informasi sensitif. Nah, baik, yang keempat ada Man in the Middle atau MITM. Serangan Man in the Middle adalah jenis serangan keamanan cyber yang memungkinkan penyerang menguping komunikasi antara dua target. Serangan terjadi di antara dua host yang berkomunikasi secara sah sehingga memungkinkan penyerang untuk mendengarkan percakapan yang biasanya tidak dapat mereka dengarkan. Oleh karena itu dinamakan Man in the Middle atau serangan MITM biasanya melibatkan spoofing sesuatu atau lainnya. Nah, lanjut lagi yang kelima ada brute force. Brute force attack adalah jenis serangan cyber yang menggunakan trial dan error untuk memecahkan kata sandi, kredensial login, dan kunci inskripsi. Penyerangan mencoba beberapa nama pengguna dan kata sandi, seringkali menggunakan komputer untuk menguji berbagai kombinasi hingga mereka menemukan informasi login yang benar. Serangan brute force dapat dilakukan secara manual atau melalui perangkat lunak otomatis yang dapat menguji jutaan kombinasi dalam waktu singkat. Serangan-serangan ini digunakan untuk mencuri data dari suatu organisasi yang tidak hanya merugikan mereka secara finansial tetapi juga menyebabkan kerusakan reputasi yang besar. Serangan brute force dapat dicegah. Nah, serangan brute force dapat dicegah dengan meningkatkan kompleksitas kata sandi, membatasi upaya login yang gagal, dan menggunakan autentikasi multifaktor. Nah, baik, lanjut yang keenam ada SQL injection. SQL injection adalah jenis serangan cyber yang melibatkan penyisipan pernyataan SQL berbahaya ke dalam kolom input untuk dieksekusi oleh database SQL yang mendasarinya. Teknik ini dimungkinkan karena pengodean yang tidak tepat pada aplikasi web yang rentan. Sayangnya, serangan SQL injection sangat umum terjadi dan hal ini disebabkan oleh prevalence kerentanan SQL injection yang signifikan. Nah, yang terakhir ada defacement situs web adalah jenis serangan cyber yang mengubah tampilan visual situs web atau halaman web. Serangan-serangan ini biasanya merupakan pekerjaan para defacer yang membobol server web dan mengganti situs web yang dihosting dengan malware atau situs web mereka sendiri. Perusakan secara umum diartikan sebagai sejenis grafiti elektronik dan seperti bentuk vandalisme lainnya digunakan untuk menyebarkan pesan oleh pengunjuk rasa dunia maya atau aktivitas peretas yang bermotivasi politik. Perusakan situs web dapat melibatkan penambahan konten yang meragukan atau menghapus atau mengubah konten agar konten tersebut dipertanyakan atau menyertakan referensi yang tidak masuk akal atau ke situs web atau repositori yang dapat diedit secara publik untuk merusak reputasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nah, untuk kesimpulan saya sendiri yaitu keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman potensial. Ini melibatkan berbagai langkah seperti penggunaan firewall, enkripsi data, pemantauan aktif, dan pelatihan karyawan.
Selain itu, keamanan jaringan harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan ancaman baru yang muncul. Keamanan jaringan bukanlah tugas satu kali, tetapi suatu proses yang berkelanjutan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang disimpan dan ditransmisikan melalui jaringan.